Kami mendiskusikan cara servis yang bisa mengguncangkan lawan, tandasnya. Dua pemain yang ditandai Ko Hye-jin punya keunggulan dari servis adalah Yeom dan outside hitter Pyo Sung-ju. Mereka memiliki intuisi kuat kapan mesti melakukan servis kuat yang cepat dan kapan menerapkan floating service yang mengecoh. Keterampilan Hyeseon dan Sung-ju adalah yang terbaik kalau soal servis, puji pelatih Ko. Mereka memiliki keunggulan di aspek ini, tambahnya sambil mengacungkan jempol. Selain mampu mencatatkan 10 kali servis AC, hari ini lini pertahanan Red Sparks juga bak tembok baja. Total Red Sparks sudah mengemas 10 kemenangan dari 16 laga yang telah dijalani. 6 kemenangan diantaranya didapat Mega dan kawan-kawan secara beruntun dari 6 pertandingan terakhir. Jumlah kemenangan itu mengantarkan Red Force makin kuat di peringkat 3 klasemen dengan 29 poin. Di sisi lain, update klasemen Red Spark usai menang telak atas GS Chartes. Dalam pertandingan ini, Megawati Hangestri menjadi bintang lapangan dengan torehan 33 poin. Penampilannya yang konsisten membuatnya dinobatkan sebagai MVP, penghargaan ketiganya musim ini di Liga Voli Korea 2024-2025. Red Spark saat ini mengoleksi 29 poin, terpaut 8 angka dari Hyundai Hillstate di peringkat kedua, dan berjarak 11 poin dari Pink Spider di puncak klasemen. Diketahui Red Spark berhasil mengalahkan GS Chartes dengan skor 3-1 dalam laga ronde ketiga Liga Voli Korea 2024-2025. Meski sempat tertinggal 24-26 di set pertama karena penampilan impresif Giselle Silva, Red Spark bangkit dan mendominasi 3 set berikutnya. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Red Spark yang tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Namun, mereka berhasil memangkas selisih poin dengan dua tim teratas, yaitu Pink Spider dan Hyundai Hillstate. Sementara itu, kemenangan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chartes pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 memperlihatkan betapa ganasnya servis mereka. Tren positif Red Sparks terus terlihat setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chartes pada lanjutan Liga Voli Korea, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan itu. Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di set berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis AC di laga Red Sparks versus GS Chartes hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi rechieve di pihak lawan. Padahal, di beberapa laga sebelumnya, terutama di putaran 1 dan 2, Red Sparks sering buang angka dari servis. Banyak kesalahan elementer yang dilakukan hampir semua pemain saat servis, meski mereka sejatinya punya pola dan serangan tajam. Untungnya, Ko Hye-jin selaku juru taktik segera menyadari kelemahan anak didiknya. Pelatih berusia 44 tahun itu selalu menekankan pada pemain untuk memperbaiki dan memperbagus servis mereka. Latihan demi latihan mereka jalani khusus untuk memperkuat aspek servis. Dan sekarang, perlahan Red Sparks mulai menuai hasil ketekunan mereka dalam berlatih. Strategi servis adalah aspek yang kami bicarakan terus-menerus setiap latihan dan pertandingan, kata pelatih Ko. Dan seluruh skuad kami sepakat untuk tidak lagi menerapkan servis yang tidak berguna. Momen panen servis AC mewarnai kemenangan Red Sparks atas GS Chartes pada lanjutan putaran 3 Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks memetik 6 kemenangan beruntun setelah mereka baru saja menumbangkan GS Chartes pada lanjutan Liga Voli Korea. Megawati Hangestri sukses jadi pemain yang menyumbang poin terbanyak dengan 33 poin pada laga kandang di Chungmu Gymnasium.
Meski sempat kecolongan di set pembuka, tim tuan rumah berhasil mengatasi lawan dan kembali fokus di seti berikutnya. Red Sparks menang dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17. Para pemain telah melakukan dengan baik. Hanya saja mereka sempat hilang fokus di seti pertama. Namun di set selanjutnya, alur laga berjalan sesuai strategi, ucap Ko Hye-jin. Tak cuma itu, kapten skuad berjuluk Red Force, Yeom Hyeseon, juga tampil tak kalah gemilang. Setter veteran negeri ginseng itu sukses memberikan umpan bagus sekaligus mampu melahirkan servis-servis ciamik. Servis yang jadi modal awal serangan, benar-benar jadi salah satu hal paling mengalami kemajuan di skuad Red Sparks. Ada 10 kali servis AC di laga Red Sparks versus GS Charlton hari ini. Rata-rata dilontarkan oleh Yeom yang memang memiliki insting bagus dalam mengincar opsi retrieve di pihak lawan. Sementara itu, Jungkwang Jang Red Sparks kembali meraih melanjutkan tren positif pada laga lanjutan Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan rekan-rekan berhasil merebut 3 poin setelah mengalahkan GS Charlton dengan skor 3-1, 24-26, 25-16, 25-15, 25-17, di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 21 Desember 2024. Kemenangan fantastis ini membuat Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun sekaligus membuat selisih poin menjauh dari IBK Altos dari klasemen sementara V-League. Sebaliknya bagi tim tamu, GS Charlton harus memperpanjang tren buruknya dengan catatan 12 kekalahan secara beruntun. Dalam laga ini, Megawati Hangestri tampil bersinar dengan mengumpulkan 33 poin, dan tandemnya, Vanja Bukilit menyumbang 12 poin. Di sisi lain, hasil positif yang diraih oleh Red Sparks rupanya berbanding terbalik dengan Pink Speeders. Pasca Red Sparks memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong itu seperti kena kutukan. Lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun. Pasca kekalahan dari Red Sparks, Pink Speeders kembali harus menerima kenyataan usai takluk dari Hyundai Hillstate dengan skor telak 3-0, 25-12, 25-21, dan 25-16. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders. Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Salah satu faktor terbesar juga menurunnya Pink Speeders adalah cederanya pemain asing andalan mereka yakni Tutku Burcu Yusgen. Tutku mengalami cedera saat laga Pink Speeders versus Red Sparks, hasilnya anak Marcelo Abbondanza tampil pincang saat melawan Hyundai Hillstate. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstate, mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu Yusgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ucap dia. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, tambahnya. Atas hasil ini, meski Pink Speeders mengalami 2 kekalahan beruntun, tapi tak merubah peringkatnya, mereka masih memimpin klasemen dengan 40 poin. Kemudian sedikit dipepet oleh Hyundai Hillstate dengan 37 poin. Kondisi full squad tanpa ada yang cedera menjadi salah satu faktor. Sementara, Red Sparks semakin menemukan ritme permainan dengan mengalahkan tim besar seperti Pink Speeders. Kini mereka masih menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 29 poin. Momentum didapat GS Charlton saat berhasil memblok serangan Bukilit sehingga menyamakan kedudukan 20-20. Setelah melalui rally panjang, Red Sparks menjauh lagi, 21-20. Silva terus memberikan ancaman untuk menyeimbangkan kedudukan. Kesalahan servis membuat Red Sparks menjauh lagi. Silva terus membuat GS Charlton menjaga asa karena skor kembali imbang. Blok Mega membuat Red Sparks mencetak set point. Silva terus mengganggu ritme Red Sparks karena berkali-kali membuat keadaan imbang. GS Charlton berbalik unggul dan menutup set ini dengan kemenangan. Skor imbang mengawali set kedua, 2-2. Megawati melancarkan serangan hingga Red Sparks memimpin, 3-2.
Sentuhan Pyo Sungju membuat Red Sparks menjauh, 5-3. GS Chalters perlahan menyamakan kedudukan. Kedua tim bergantian mencetak angka hingga skor 7-7. Red Sparks unggul tipis saat technical timeout, 8-7. Keunggulan dijaga Red Sparks, 11-7. Red Sparks memperkuat blok untuk menjauh, 15-7. Silva memecah kebuntuan lewat serangannya untuk membuat GS Chalters mendekat, Agustus 15. Tetapi, Red Sparks menambah poin lagi, 16-8. Dominasi dijaga Red Sparks hingga unggul 10 angka. GS Chalters mencoba mengejar ketertinggalan. Red Sparks semakin solid dengan menjauh 22-10. GS Chalters mencetak 5 poin beruntun lewat serangan dan blok menjadi 15-22. Di sisi lain, kebuntuan berhasil dipecahkan Yeung saat melepas bola ringan hingga menjauh lagi 24-15. GS Chalters meredam spike Bukilic dan mendekat, 16-24. Red Sparks yang sudah unggul jauh menyamakan skor menjadi 1-1. Pada set ketiga, GS Chalters mulai kuat dalam bertahan. Mereka mengantisipasi serangan Magawati dan Bukilic. Kedua tim bergantian mencetak poin hingga kedudukan 4-4. Red Sparks menjauh, 8-4. Keunggulan dijaga Red Sparks, 14-7. Kesalahan Mega dalam servis memberi tambahan poin bagi GS Chalters. Serangan Pyo membawa Red Sparks mempertebal keunggulan, 15-8. Silva menambah poin untuk GS Chalters. Tetapi, Red Sparks menjaga keunggulan, 16-9. Konsistensi dijaga Red Sparks, 18-10. GS Chalters berusaha mendekat, November 18. Rally ditampilkan kedua tim. Spike Silva yang gagal membuat Red Sparks memimpin, 19-11. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu GS Chalters Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024, Red Sparks menang, 3-1, 24, 26, 25, 16, 25, 15, 25, 17. Melalui hasil ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meneruskan rentetan kemenangan Red Sparks menjadi ke-6 secara berturut-turut. Sementara itu bagi tim legendaris, ini merupakan kekalahan beruntun ke-12 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 15 kekalahan. 2 poin dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan Yeum Hyeseon pada awal set pertama. Kesalahan servis Yeum membuat GS Chalters mendekat, 1-2. Red Sparks menjauh, 3-1. Kesalahan servis Vanja Bukilic membuat GS Chalters mendekat. Park Chemin menyerang dan berhasil membuat servis AC untuk menyamakan kedudukan. Namun, Red Sparks terus menjauh lewat serangan Mega dan blok dari Park Hye-min dan Pyo Sungju untuk menjauh 7-4. GS Chalters mendekat 6-7 lewat blok dan serangan. Kondisi kembali imbang. Red Sparks memimpin pada technical timeout. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah GS Chalters mendekat 8-9. Bukilic melakukan pukulan menyilang untuk menambah poin. Giselle Silva melakukan servis yang tidak dapat diatasi Red Sparks. GS Chalters berbalik unggul, November 10. GS Chalters menjaga keunggulan, Desember 10 setelah berhasil memblok serangan Red Sparks. Kesalahan Ceviche Moonjiun, Opposite, membuat Red Sparks mendekat. Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon-keung, yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Samsunware Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024. Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-keung. Pasalnya, Kim Yeon-keung merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus.
Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus, kata Megawati. Megawati senang dengan pertemuan itu karena dia mendapat banyak pelajaran dari Kim Yeon Kong. Pemain kelahiran Jember itu dapat lebih belajar soal cara meraih poin di saat kritis. Saya senang juga bisa berhadapan lawan jadi bisa belajar, walaupun kita lawan tapi untuk diri saya sendiri. Saya bisa belajar bagaimana dia bisa menyelesaikan poin-poin kritis atau di situasi yang penting dia melakukan dengan baik, jadi saya senang, tuturnya. Hasil kemenangan itu sekaligus membuat Red Sparks memutus 14 kemenangan berturut-turut yang telah dicatatkan Pink Speeders. Di sisi lain, Red Sparks memperpanjang catatan positif dengan menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Red Sparks masih bertahan di posisi 3 klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025 dengan koleksi 26 poin dari 15 laga. Mereka terpaut 14 poin dari Pink Speeders, yang masih kukuh di puncak, dan berjarak 8 angka dari Hillstate yang berada tepat di atas mereka. Sementara itu, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan reaksinya usai dilecehkan oleh asisten dan pelatih Pink Speeder saat Megawati Hangestri CS No Director Kim Yeon Kong dan kolega. Sebagaimana diketahui Red Sparks belum lama ini mampu memberikan kejutan karena berhasil mengalahkan Pink Speeders di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan memang tak diunggulkan, namun mampu nyatanya meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1. Laga ini berlangsung sangat seru dan banyak momen yang terjadi, bahkan salah satunya ada peristiwa yang sampai membuat netizen geram. Yakni momen di mana Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks meminta timeout saat skor menyentuh angka 19-17 pada set kedua. Akan tetapi tiba-tiba Daniel Turino selaku asisten Red Sparks menghampiri kubu Red Sparks dan melakukan tindakan tak senonoh. Yakni mendadak membungkuk sambil kedua tangannya memegang bokong, kemudian melontarkan kata-kata yang mengejek Ko Hye-jin.